Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, Pro Liga 2025 semakin seru, semakin panas karena beberapa tim khususnya di sektor putra melakukan perubahan, melakukan perbaikan, dan melakukan evaluasi. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pemain asing baru. Nah, salah satu tim yang sudah mendatangkan pemain asing baru itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Meskipun sampai saat ini nama pemain baru yang akan didatangkan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi masih dirahasiakan. Selain Jakarta Bayangkara Presisi, manajemen Palembang Bank Sumsel Babel itu juga tidak mau ketinggalan untuk memperbaiki tim agar bisa mendapatkan hasil terbaik di putaran kedua Pro Liga 2025 dengan cara mendatangkan pemain asing. Ini sudah ada kabar terbaru, ini sudah resmi bahwa manajemen Palembang Bank Sumsel Babel mendatangkan opposite hitter yaitu Bradley Gunter. Bradley Gunter sendiri di musim sebelumnya itu bermain di Liga Turki bersama Istanbul Gençlik dan dirinya memiliki ikatan dengan mantan pemain Palembang Bank Sumsel Babel yaitu Armin. Jadi Bradley Gunter dan juga Armin itu sama-sama membela Istanbul Gençlik di Liga Turki, dan kita ketahui khususnya bagi para volley-mania, terutama bagi para fan atau para penggemar Palembang Bank Sumsel Babel, nama Armin tentu saja tidak bisa dilupakan. Karena di Pro Liga 2024 yang lalu, Armin berhasil atau bisa menjadi nyawa permainan dari Palembang Bank Sumsel Babel. Nah, Bradley Gunter sendiri ini memiliki tinggi 2 meter, tentu saja ini merupakan tinggi yang sangat ideal bagi seorang opposite hitter seperti dirinya untuk melepaskan spek, untuk melepaskan serangan, dan juga untuk menjebol pertahanan lawan. Dengan tinggi badan yang sangat menjulang, Bradley Gunter sendiri memiliki jangkauan blok setinggi 345 cm dan juga dirinya itu memiliki jangkauan spek setinggi 360 cm. Karir yang dimiliki oleh Bradley Gunter sendiri itu juga cukup panjang, dan dalam beberapa musim terakhir dirinya itu memang berkutat atau bermain di Liga Turki. Jadi pada musim sebelumnya dirinya itu membela Istanbul Gençlik, dan di tahun-tahun sebelumnya dirinya itu pernah membela Agus Belediyespor dan juga pernah bermain atau berseragam Hekimoglu Global. Dengan catatan atau dengan rekam jejak dan juga pengalaman yang cukup panjang itu, tentu saja Bradley Gunter itu akan menjadi andalan tersendiri, akan menjadi senjata yang diharapkan mematikan bagi Palembang Bank Sumsel Babel, khususnya untuk menjaga asa atau untuk merebut tiket ke Final Four Pro Liga 2025. Syukur-syukur untuk mewujudkan keinginan menjadi juara Pro Liga 2025, karena Palembang Bank Sumsel Babel itu sudah sangat lama tidak menjadi juara Pro Liga. Nah, statistik yang dimiliki oleh Bradley Gunter sendiri ini juga cukup gacor, cukup istimewa, dan ini sudah saya ambilkan dari data resmi yang ada di situs atau website Liga Turki sendiri. Jadi sampai saat ini Bradley Gunter itu sudah berhasil memberikan atau mendonasikan atau menyumbangkan 343 poin untuk Istanbul Gençlik, dan dari 343 poin itu sebanyak 290 diantaranya itu berasal dari attack. Selain itu juga Bradley Gunter itu juga menyumbangkan 30 poin dari blok dan juga 23 poin dari sisi servis atau dari serve. Sementara itu kalau kita bedah lebih terperinci atau lebih detail lagi, kalau kita bicara mengenai spek, darinya itu atau Bradley Gunter itu sudah melepaskan 595 attempt, dan dirinya itu melakukan 27 error ketika melakukan spek. Sementara itu 64 spek atau hit yang dilepaskan atau dilancarkan oleh Bradley Gunter sendiri itu berhasil diblok oleh para pemain lawan. Sementara kalau kita bicara atau kita ulas atau kita kupas dari sisi blok, ternyata poin per set dari sisi blok yang didapatkan atau diberikan oleh Bradley Gunter itu mencapai angka 0,39. Di sisi lain, dari sisi serve atau dari sisi service, Bradley Gunter sendiri itu sudah melepaskan atau sudah melakukan 268 attempt, tapi dirinya itu melakukan 66 error. Sementara itu kalau kita bicara mengenai ace per set yang dimiliki Bradley Gunter, ternyata rasionya itu mencapai angka 0,30. Nah, dengan catatan statistik yang cukup istimewa, cukup gacor, dan cukup baik itu, ternyata Bradley Gunter itu tidak bisa untuk membawa Istanbul Gençlik berada di papan atas klasemen sementara Liga Turki. Jadi sampai saat ini Istanbul Gençlik itu masih terpaku atau masih berada di posisi ke-9 klasemen sementara Liga Turki setelah hanya mengumpulkan 26 poin.
Jadi Istanbul Gençlik sampai saat ini itu sudah menang atau sudah mendapatkan 8 kemenangan dan mereka itu memiliki atau menelan 11 kekalahan. Kalau kita bicara mengenai persentase atau rasio kemenangan yang didapatkan oleh Istanbul Gençlik, ternyata sampai saat ini persentasenya itu mencapai 42%, sedangkan rasio atau persentase kekalahan yang diterima atau didapatkan oleh Istanbul Gençlik sampai saat ini mencapai angka 68%. Itu artinya ternyata kemenangan yang didapatkan oleh Istanbul Gençlik itu lebih rendah atau lebih sedikit dibandingkan kekalahan demi kekalahan yang mereka dapatkan di Liga Turki pada musim ini. Nah, apa arti penting dari kedatangan Bradley Gunter untuk Palembang Bang Susebabel? Tentu saja ini menjadi quote and quote senjata andalan bagi Palembang Bang Susebabel untuk menghadapi putaran kedua Pro Liga 2025, sekaligus bisa untuk melengkapi pemain asing karena kita ketahui saat ini Palembang Bang Susebabel itu baru memiliki satu pemain asing yaitu Mihailo Stankovic. Meskipun demikian ternyata performa atau permainan yang ditujukan oleh Mihailo Stankovic sendiri sampai di putaran kemarin di seri Bandung itu ternyata tidak terlalu istimewa dan kita bisa melihat dari statistik poin yang didapatkan oleh Mihailo Stankovic. Jadi sampai seri Bandung selesai kemarin, ternyata catatan statistik yang didapatkan oleh Mihailo Stankovic itu masih kalah jika dibandingkan oleh beberapa pemain lokal yang saat ini berada di Palembang Bang Susebabel. Kalau kita bicara mengenai top skor Palembang Bang Susebabel di Pro Liga 2025 ini, ternyata top skornya atau pengumpul poin terbanyak itu adalah Marjose. Jadi sampai selesainya putaran di seri Bandung kemarin, Marjose itu yang pada Pro Liga 2024 membela Jakarta Bin berhasil menyumbangkan 86 poin bagi Palembang Bang Susebabel. Selain itu juga Mihailo Stankovic itu juga masih kalah dibandingkan pemain senior sekaligus kapten dan juga pemain timnas Indonesia yaitu Sigit Ardian di daftar klasemen top skor sementara Pro Liga 2025. Jadi sampai di seri Bandung kemarin selesai, Sigit Ardian itu masih menempati posisi 10 besar klasemen sementara Pro Liga 2025 setelah dirinya itu berhasil menyumbangkan atau memberikan 70 poin bagi Palembang Bang Susebabel. Nah, dengan kedatangan dari Bradley Gunter sendiri, tentu saja para volley-mania, khususnya para penggemar Palembang Bang Susebabel, bisa lebih berharap atau bisa memiliki keinginan yang lebih besar atau impian yang lebih gede untuk melihat Palembang Bang Susebabel itu lebih gacor lagi. Karena apa? Saat ini Palembang Bang Susebabel itu berkejaran untuk mendapatkan satu tiket ke Final Four Pro Liga 2025. Meskipun demikian, peluang bagi Sigit Ardian dan kawan-kawan untuk mendapatkan satu tiket Final Four Pro Liga 2025 dan syukur-syukur untuk menuju ke tangga juara Pro Liga 2025 tentu saja masih mereka harus melakukan perbaikan, melakukan evaluasi karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya di luar dugaan mereka salah satunya dikalahkan oleh Surabaya Samator. Padahal saat itu Palembang Bang Susebabel diprediksi akan mengalahkan Surabaya Samator karena memiliki pemain yang lebih merata, lebih berpengalaman dan lebih senior di dunia voli yang ada di Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai manuver atau keputusan dari manajemen Palembang Bang Susebabel untuk mendatangkan Bradley Gunter? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Palembang Bang Susebabel mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi, tidak hanya prestasi di level SEA Games saja, tapi timnas Indonesia itu juga berprestasi di level SEA Games dan juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.